Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini petugas Puskesmas Magelang Tengah akan menyampaikan materi tentang kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal dan mencegah penyebaran virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Sebelum masuk materi, baiklah saya akan perkenalkan diri. Nama saya B. Kurnia Dwi Astuti, golongan 3B, Jabatan Pemegang Program Kesehatan Peduli Remaja, instansi Puskesmas Magelang Tengah. Pendidikan saya D3 Keperawatan. Jadi di sini saya seorang perawat. Sebelum masuk materi, baiklah mari kita saksikan video berikut ini. Itulah video yang baru saja kalian yang menggambarkan bagaimana bisa terjadi penyebaran virus COVID-19 dan bagaimana cara mencegah penyebarannya. Nah, sebaiknya kita lebih mengenal sehingga kita dapat ikut serta dalam mencegah penyebarannya. Sebenarnya COVID-19 itu apa? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. Virus
Virus corona sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan, ada pula jenis virus yang menginfeksi manusia seperti COVID-19. Saat ini terdapat lebih dari 12 juta orang di dunia yang terinfeksi dan hampir 500.000 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 72.000 orang yang terinfeksi dan hampir 3.000 lebih orang meninggal dunia. Kenapa banyak yang tertular dan banyak yang meninggal? Pertama, karena COVID-19 merupakan penyakit baru, jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Kedua, vaksin dan obat belum ditemukan. Saat ini peneliti di penjuru dunia masih berlomba-lomba mencari vaksin dan obatnya. Cara penularan COVID-19 itu sebenarnya bagaimana? Cara penularan COVID-19 ini menular melalui droplet. COVID-19 ditularkan melalui droplet atau percikan gerahak, ludah ketika orang batuk atau berbicara dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, ataupun menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Virus corona menular melalui udara masih dalam penelitian. Bagaimana gejala awal seseorang terkena COVID-19? Gejala awal seseorang terkena COVID-19 yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek dan sakit tenggorokan, letih dan lesu, sesak nafas. Mengalami salah satu dari gejala di bawah ini bukan berarti seseorang terinfeksi COVID-19. Ini baru gejala awal, tetapi seseorang terkena COVID-19 itu ditegakkan diagnosa dengan cara pemeriksaan laborat, yaitu dengan pemeriksaan swab. Cara-cara pencegahan dari COVID-19 ini yaitu antara lain dengan tinggal di rumah, hindari berkumpul-kumpul meski hanya di depan rumah. Anak-anak dihimbau untuk tinggal di rumah seperti kalian, harus belajar di rumah dengan cara online dan disarankan jangan bermain di luar rumah. Kemudian menjaga jarak 2 meter dengan orang lain. Kalaupun harus berkontak, harus menggunakan masker. Ketika bepergian kemanapun harus menggunakan masker. Sekarang masker harus digunakan oleh semua orang. Setiap orang harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, masker ini untuk masker kain harus diganti tiap 4 jam sekali. Cara pencegahan COVID yang lain yaitu antara lain mencuci tangan selalu, hindari menyentuh area wajah dari hidung,
hidung, mata, telinga, mulut ya. Kalau mau menyentuh wajah harus benar-benar dalam kondisi bersih tangan kita. Kemudian rutin mandi, terutama setelah bepergian atau kalian sesudah besok kalau memang harus belajar atau ke sekolah tatap muka, habis dari sekolah harus mandi, ataupun kalian harus habis pergi keluar rumah harus langsung mandi berganti pakaian. Cara mencegah COVID yang lain juga yaitu tetap beraktivitas fisik, yaitu berolahraga. Misalnya di rumah saja bisa kok berolahraga dengan menggerakkan badan atau senam-senam ringan. Kalaupun harus keluar rumah seperti lari pagi atau sekarang lagi yaitu bersepeda, silahkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tidak melakukan kumpul-kumpul istilahnya ya setelah olahraga. Kalau memang setelah olahraga langsung pulang ke rumah. Kemudian jangan lupa istirahat 8 jam sehari, tetapi juga jangan berlebihan dalam hal beristirahat karena harus stay di rumah, harus tinggal di rumah, jadi kerjaannya hanya tidur terus, itu juga tidak sehat. Kemudian yang lain yaitu jangan merokok dan minum alkohol karena akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang terpenting lagi yaitu mengkonsumsi suplemen multivitamin dan makan makanan yang bergizi secara seimbang. Kemudian jika memiliki penyakit kronis ya seperti diabetes, jantung, darah tinggi, dan kanker, harus kontrol ke dokter dan minum obat secara rutin. Siapa yang paling rentan? Jangan panik dalam menghadapi wabah ini karena sebanyak 98% orang yang terinfeksi COVID-19 sembuh. Namun penyakit ini menjadi mematikan ketika terjadi pada orang usia lanjut, ibu hamil ataupun balita ataupun bayi ya, karena mereka adalah usia yang paling rentan. Mari kita jaga anggota keluarga kita yang rentan dengan tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan mereka, pastikan mereka mengkonsumsi obat rutin bagi para penderita penyakit komorbid, serta jaga jarak jika anggota keluarga yang muda sedang sakit. Apa yang harus dilakukan setelah kita bepergian? Yang harus kita lakukan setelah kita bepergian yaitu kita harus melepaskan alas kaki kita sebelum masuk rumah. Kalau bisa sepatu sandal ditaruh di luar ya, takut nanti kalau diambil orang ya dimasukkan, tetapi ketika masuk rumah harus dilepas. Letakkan tas, dompet, kunci, HP dan barang-barang yang sering disentuh di satu tempat, lap dengan disinfektan sebelum dipegang lagi atau digunakan kembali. Kemudian baju dan masker kain yang dipakai harus segera dicuci. Jika pakai masker sekali pakai, buang di tempat sampah tertutup. Kemudian segera cuci tangan dan mandi.
11 tahapan 20 detik mencuci tangan antara lain: basahi tangan dengan air mengalir, 2 gunakan sabun, 3 gosok antar telapak, 4 gosok punggung tangan dengan telapak tangan lain, 5 gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari, 6 jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Kemudian 7, ibu jari digenggam telapak tangan lain lalu gosok dengan gerakan berputar. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lain. Bilas dengan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu kering. Pakai tisu tersebut untuk menutup keran air. Penularan COVID-19 terjadi ketika orang sakit berkontak erat dengan orang sehat. Untuk mencegahnya, masyarakat diminta untuk menjaga jarak atau sering disebut social distancing. Social distancing di sini yaitu tidak berwisata dan mudik, tidak menerima tamu, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, anak tidak bermain di luar rumah, jika keluar rumah harus memakai masker. Dan yang pasti ketika kita kontak dengan orang, kita harus menjaga jarak yaitu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, apakah desa, kampung, perumahan perlu melakukan lockdown atau pembatasan kegiatan? Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memantau keluar masuk orang ke desa, kampung, perumahan untuk mengurangi resiko penularan. Akan tetapi pemantauan tersebut tidak perlu dengan memblokir pintu masuk atau lockdown, apalagi menyebabkan warga berkumpul-kumpul untuk menjaga pintu tersebut. Hal tersebut akan meningkatkan resiko penularan karena kadang mereka malah tidak menjaga protokol kesehatan. Dengan berkumpul kadang mereka tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, sehingga meningkatkan resiko penularan.
Lalu solusinya apa? Nah, warga lebih baik melakukan yaitu saling mengingatkan untuk tidak usah bepergian, tidak menerima tamu terlebih dahulu. Apabila harus menerima tamu, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak ketika bertemu tamu. Jangan lupa selalu cuci tangan. Warga tidak perlu melarang pedagang ataupun ojek online masuk kampung. Jika ada warga yang pulang dari luar daerah, luar negeri, diminta untuk lapor ke kepala desa atau RT dan RW. Orang tersebut diminta untuk mengisolasi diri di kediamannya selama 14 hari. Kita mengenal istilah-istilah OTG, ODP, dan PDP. OTG adalah orang tanpa gejala. Orang ini sudah terinfeksi COVID namun tidak menunjukkan gejala. Meskipun tidak menunjukkan gejala, OTG dapat menularkan COVID ke orang lain. Oleh karena itu semua orang perlu memakai masker. Kita tidak tahu lagi siapa yang sakit dan sehat di sini. Kemudian ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan. ODP di sini memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal. ODP di sini orang yang sudah mengalami gejala antara lain demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Kemudian PDP, pasien dalam pengawasan. PDP memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal. Orang PDP seringkali sudah mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, dan lesu, juga sesak nafas. Jadi perbedaan ODP dengan PDP yaitu di sini gejalanya, yaitu gejala kalau di PDP sudah mengalami gangguan sesak nafas atau sudah mengalami gangguan di dada ya.
Jika seumpama ada orang tanpa gejala, yang harus dilakukan yaitu melakukan karantina diri, tinggal di rumah, jangan bepergian, tidak menerima tamu, tetap berjarak ketika berinteraksi dengan anggota keluarga. Nah, jika ada orang dalam pemantauan dan ataupun pasien dalam pengawasan, yang harus dilakukan yaitu isolasi diri. Tinggal di kamar, jangan kontak dengan orang lain. Gunakan kamar mandi terpisah atau setelah anggota keluarga lain selesai memakai. Pakai alat makan terpisah. Jika kondisi semakin parah, hubungi kader tenaga kesehatan ataupun relawan COVID-19. Jika ada tetangga yang merupakan OTG, ODP ataupun PDP, jangan didiskriminasi mereka. Mereka yang berusaha mengisolasi diri di rumah sedang melindungi warga di sekitar agar tidak tertular. Mereka kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak boleh keluar rumah, sehingga kita harus bergotong royong membantu mereka melalui masa isolasi mereka 14 hari. Bantuan dapat berupa dukungan moral seperti menanyakan kabar mereka melalui WhatsApp ataupun memberikan sembako kebutuhan sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bisalah kita memberikan bantuan sembako dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan cara misalnya meletakkan bantuan itu di depan pintu atau di pagar mereka agar mereka kemudian mengambilnya ketika kita sudah pergi. Seperti itu program yang digaungkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Jogo Tonggo. Apabila ada pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19, tidak perlu khawatir karena dari rumah sakit jenazah tersebut sudah dilakukan proses pemulasaran jenazah secara SOP yang sudah ditentukan. Kemudian dari rumah sakit jenazah langsung menuju ke tempat pemakaman atau dikebumikan. Pemakaman jenazah COVID-19 dilakukan oleh petugas yang terlatih sehingga memang tidak usah menjadi kekhawatiran oleh masyarakat. Basmi virus corona dengan disinfektan. Ini ada beberapa jenis disinfektan yang ada di pasaran. Bisa memilih salah satunya, tapi periksa label dan gunakan sesuai dengan instruksi yang memang ada di produk tersebut. Jadi sebelum dipakai harus dibaca dahulu. Yang perlu dibersihkan dengan disinfektan adalah permukaan benda-benda yang sering disentuh. Misalnya contohnya alat elektronik, layar sentuh, remote TV, toilet. Di sini toilet duduk ya biasanya, kemudian wastafel, keyboard, komputer atau laptop, meja, sandaran kursi, gagang pintu, saklar lampu, telepon ataupun handphone. Cara melakukan disinfeksi yaitu pilih larutan disinfektan ya yang memang sudah teregistrasi. Kemudian cara pelarutannya harus menyesuaikan dengan petunjuk yang ada di situ. Kemudian gunakan sarung tangan ketika menggunakan disinfektan tersebut. Pastikan ventilasi baik ketika melakukan pendisinfeksian. Kemudian jika permukaan kotor, bersihkan dahulu ya, misalnya ada debu atau ada tanah di meja, bersihkan dulu dengan sabun dan deterjen. Kemudian khusus untuk alat elektronik harus menyesuaikan dengan instruksi produk tersebut. Jadi apakah boleh dilakukan atau disemprot dengan disinfektan yang kita punyai. Tidak perlu semprot disinfektan ke orang karena cairan disinfektan itu dapat mengiritasi kulit ya.
Saat ini kita tidak tahu siapa yang sakit, siapa yang sehat, yang terinfeksi bisa tidak menunjukkan gejala, bahkan tidak sadar kalau mereka terinfeksi. Langkah terbaik adalah melindungi orang lain dari resiko terinfeksi dengan menggunakan masker setiap keluar rumah. Masker kain bisa dibuat sendiri dari kain perca ataupun kaos bekas, tapi yang bersih ya. Jika Anda suka menjahit, dapat dijahit, namun jika tidak, yang diperlukan adalah kain atau kaos bekas yang bersih dan karet elastis, ikat rambut elastis. Ini ada cara paling mudah membuat masker, bisa dipelajari. Ikuti langkah-langkah dari awal. Kalau sekarang sudah tersedia banyak masker-masker yang dibuat, bisa digunakan. Yang perlu diingat, masker kain hanya bisa digunakan selama 4 jam. Sesudah itu harus berganti dengan masker yang lain. Cara memakai masker yang benar. Ketika menggunakan masker, pastikan area hidung hingga dagu bawah tertutup. Jangan menyentuh permukaan masker selama memakainya. Jika harus menyentuh masker, cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer segera setelah menyentuh masker. Dan jangan lupa memakai masker itu harus hidung dan mulut tertutup. Jangan hanya mulut saja, hidungnya kelihatan, ataupun masker digunakan sebagai kalung malah tidak dipakai. Itu harus diingat ya. Ketika kita berbicara harus menggunakan masker sehingga droplet kita tidak kemana-mana ataupun kita sendiri tidak terpecik oleh droplet orang lain. Ketika melepas masker, pegang tali masker, bukan permukaan depan masker, tetapi talinya ya. Hindari menyentuh permukaan masker agar terhindar dari menyentuh kuman. Jika menggunakan masker sekali pakai, buang masker di tempat sampah tertutup. Jika menggunakan masker kain, cuci langsung dengan air hangat dan deterjen. Jangan lupa cuci tangan setelah menggunakan atau melepas masker tersebut. Itulah paparan dari Bu Kurnia. Jadilah kalian bagian dari aksi penyelamatan bangsa dalam kondisi pandemi ini. Kalau kalian memang harus beraktivitas keluar rumah, tolong diingat, lakukanlah protokol kesehatan, yaitu jaga jarak aman 1,5 meter sampai 2 meter, pakai masker, harus pakai masker yang benar, kemudian cuci tangan, jangan lupa setiap aktivitas, habis aktivitas cuci tangan, kemudian lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa itu, karena pandemi virus corona ini dapat kita redam dengan kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan. Paparan ini Bu Kurnia ambil referensi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari WHO, Gugus Tugas Penanganan COVID, kemudian CDC.
Apabila ada pertanyaan ataupun mau curhat ataupun apa, silahkan disampaikan melalui WhatsApp. Ini nomor WhatsApp Ibu Kurnia yaitu 085866668240. Silahkan sampaikan, tapi mohon disampaikan nama dan asal sekolah kalian. Ibu Kurnia akan berusaha menjawabnya. Ya, silahkan WA saat ini atau kapanpun. Demikian materi dari Ibu Kurnia dari Puskesmas Magelang Tengah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.